Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Akmal Julwardana dengan NPM 2421020128. Di sini saya akan mengumpulkan UAS saya, yaitu UAS tentang pengumpulan video. Di sini saya akan memaparkan materi dari bab 8, yaitu gugatan rekonvensi. Apa sih gugatan rekonvensi itu? Menurut pasal 132A ayat 1 HIR, rekonvensi adalah gugatan yang diajukan tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan penggugat kepadanya. Dan gugatan rekonvensi itu diajukan tergugat kepada penggugat pada saat berlangsung proses pemeriksaan gugatan yang diajukan oleh penggugat. Lalu, apa saja komposisi para pihak yang dihubungkan dalam gugatan rekonvensi? Yang pertama itu ada komposisi gugatan. Yang kedua ada komposisi para pihak. Apa sih komposisi gugatan? Komposisi gugatan adalah gugatan penggugat disebut gugatan konvensi yang bermakna sebagai gugatan asal yang ditujukan penggugat kepada tergugat. Komposisi para penggugat ialah penggugat asal sebagai penggugat konvensi pada saat yang bersamaan berkedudukan menjadi tergugat rekonvensi terhadap gugatan rekonvensi yang diajukan oleh tergugat. Apa tujuan dari gugatan rekonvensi itu? Yang pertama adalah menegakkan asas peradilan sederhana. Sesuai dengan pasal 132B ayat 2 HIR, gugatan konvensi dan rekonvensi diperiksa dan diputus secara serentak dan bersamaan dalam satu proses. Yang kedua, itu menghemat biaya. Apabila pemeriksaan gugatan rekonvensi dilakukan secara terpisah dan konvensi, biaya yang mesti dikeluarkan untuk memanggil para pihak maupun biaya lain menjadi 2 kali lipat. Yang ketiga, itu ada menghemat waktu melalui sistem pemeriksaan sebagaimana digariskan pasal 132B ayat 2 HIR yang memerintahkan pemeriksaan antara keduanya dalam satu proses dan dalam satu putusan. Yang keempat, yaitu menghindari putusan yang saling bertentangan. Maka daripada itu, itulah tujuan dari gugatan rekonvensi. Syarat material gugatan rekonvensi adalah 1. Adanya koneksitas dengan gugatan konvensi. Yang kedua, sifat aksesoris rekonvensi terhadap putusan konvensi. Syarat gugatan formil. Yang pertama, itu ada gugatan rekonvensi diformal secara tegas. Yang pertama, A. Menyebut dengan tegas subjektif yang ditarik sebagai tergugat rekonvensi. B. Merumuskan dengan jelas posita atau dalil gugatan rekonvensi berupa penegasan dasar hukum dan dasar peristiwa yang melandasi gugatan. C. Menyebut dengan rinci petitum gugatan. Yang kedua, itu yang dianggap ditarik sebagai tergugat rekonvensi hanya terbatas penggugat konvensi. Gugatan rekonvensi diajukan bersama-sama dengan jawaban syarat formil yang lain, diatur dalam pasal 132B ayat 1 HIR yang berbunyi, tergugat wajib mengajukan gugatan melawan bersama-sama dengan baik dengan surat maupun dengan lisan. Itulah materi dari gugatan rekonvensi. Selanjutnya kita lanjut ke bab 9. Yang pertama, pengertian penyitaan. Penyitaan ialah tindakan menempatkan harta kekayaan tergugat secara paksa berada dalam keadaan penjagaan. Tindakan paksa penjagaan itu dilakukan secara resmi berdasarkan perintah pengadilan atau hakim. Barang yang ditempatkan dalam penjagaan tersebut berupa barang yang disengketakan. Tetapi boleh juga barang yang akan dijadikan alat pembayaran atas pelunasan utang debitur atau tergugat. Dengan jalan menjual lelang barang yang disita tersebut. Itulah pengertian dari penyitaan.
Adapun tujuan dari penyitaan adalah tujuan utamanya yaitu agar barang kekayaan tergugat itu tidak dipindahkan kepada orang lain melalui jual beli atau penghibahan dan sebagainya. Lanjut ke beberapa prinsip pokok sita. Yang pertama itu sita berdasarkan permohonan. Menurut pasal 226 dan pasal 227 HIR dan pasal 720 RV maupun berdasarkan SEMA nomor 5 tahun 1975, pengabulan dan perintah pelaksanaan sita bertitik tolak dari permintaan atau permohonan penggugat. Perintah penyitaan tidak dibenarkan berdasarkan kewenangan jabatan hakim atau ex officio. Yang kedua, permohonan berdasarkan alasan. Menurut pasal 227 HIR maupun pasal 720 RV, alasan pokok permintaan sita karena adanya kekhawatiran atau prasangka bahwa tergugat akan menggelapkan atau mengasingkan harta kekayaannya selama proses pemeriksaan perkara berlangsung, yang apabila penyitaan tidak dilakukan mengakibatkan kerugian kepada penggugat. Yang ketiga, penggugat wajib menunjukkan barang objek sita. Hukum membebankan kewajiban kepada penggugat untuk menyebut secara jelas dalam satu perkara satu persatu barang objek yang hendak disita. Yang keempat, itu permintaan dapat diajukan sepanjang perkara. Dalam pasal 227 ayat 1 HIR yang mengatakan sita terhadap harta kekayaan tergugat atau debitur dapat diminta selama belum dijatuhkan putusan atau belum dijalankannya eksekusi. Dengan demikian, permohonan sita dapat diajukan dalam proses pemeriksaan di pengadilan tingkat pertama, pemeriksaan tingkat banding, ataupun pemeriksaan tingkat kasasi. Baik, kita lanjut ke bab 10, yaitu pembuktian. Prinsip umum dari pembuktian adalah landasan penerapan pembuktian. Semua pihak termasuk hakim harus berpatokan yang digariskan prinsip tersebut. Memang di samping itu masih terdapat lagi prinsip-prinsip yang berlaku. Setiap jenis alat bukti harus juga dijadikan patokan dalam penerapan sistem pembuktian. Prinsip umum pembuktian tersebut diantaranya meliputi: pertama, pembuktian mencari dan mewujudkan kebenaran formil. Yang kedua, pengakuan mengakhiri pemeriksaan perkara. Yang ketiga, tidak semua fakta harus dibuktikan. Yang keempat, itu memberikan hak kepada pihak lawan untuk mengajukan bukti. Beban pembuktian. Salah satu bagian penting dalam sistem pembuktian perkara perdata adalah beban pembuktian yang bertujuan tidak adanya kekeliruan dalam pembebanan pembuktian dan menghadiri kesewenang-wenangan terhadap pihak yang dibebani. Yang pertama, itu tidak bersifat berat sebelah. Yang kedua, menegakkan resiko alokasi pembebanan pembuktian. Batas minimal pembuktian. Batas minimal pembuktian adalah suatu jumlah alat bukti yang sah paling sedikit harus terpenuhi agar alat bukti itu mempunyai nilai kekuatan pembuktian untuk mendukung kebenaran yang didalilkan atau dikemukakan. Apabila alat pembuktian itu tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang cukup untuk membuktikan kebenaran dalil atau peristiwa maupun pernyataan dikemukakan, alat bukti permulaan adalah alat bukti yang tidak memenuhi batas minimal pembuktian apabila tidak ditambah paling sedikit atau satu alat bukti lagi. Contohnya sebagaimana tercantum dalam pasal 1905 KUH Perdata Junto, pasal 169 HIR, asas seorang saksi seorang saksi bukanlah saksi. Kita langsung masuk ke alat bukti. Alat bukti bermacam-macam jenisnya.
Yang pertama, ada alat bukti tertulis atau tulisan. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti akta autentik, akta bawah tangan, akta pengakuan sepihak. Nah, itulah merupakan contoh dari alat bukti tertulis. Yang kedua, itu ada saksi. Saksi itu yang pertama adalah orang yang cakap. Yang kedua, keterangan disampaikan di sidang pengadilan. Yang ketiga, diperiksa satu persatu. Yang keempat, mengucapkan sumpah. Yang kelima, keterangan dua saksi tidak sah sebagai alat bukti. Keenam, tujuh, keterangan berdasarkan alasan dan sumber pengetahuan. Terakhir, saling persesuaian. Kita masuk ke persangkaan. Nah, itu tadi termasuk alat bukti itu persangkaan. Nah, yang keempat itu pengakuan. Nah, jadi pengakuan itu sendiri merupakan alat bukti itu sendiri. Yang terakhir itu ada sumpah. Lanjut ke bab 11, yaitu putusan pengadilan dan upaya hukum. Proses pemeriksaan dianggap selesai apabila menempuh tahap jawaban dari tergugat sesuai pasal 121 HIR, pasal 113 RV yang dibarengi dengan replik dari penggugat berdasarkan pasal 115 RV maupun duplikat dari tergugat dan dilanjutkan dengan proses tahap pembuktian dan konklusi. Asas putusan. Asas putusan yang pertama itu memenuhi dasar alasan yang jelas dan rinci. Yang kedua, wajib mengadili seluruh bagian gugatan. Yang ketiga, tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan. Yang keempat, diucapkan di muka umum. Baik, lanjut ke bab 12, yaitu upaya hukum. Apa itu upaya hukum? Upaya hukum adalah upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk dalam hal tertentu melawan putusan hakim. Dalam teori dan praktik dikenal ada dua macam, upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Perbedaan antara keduanya adalah bahwa pada asasnya upaya hukum biasa menangguhkan eksekusi, sedangkan upaya hukum luar biasa tidak menangguhkan eksekusi. Upaya hukum biasa terdiri dari banding, kasasi, dan verzet. Sementara itu, upaya hukum luar biasa terdiri dari peninjauan kembali dan derzet verzet. Selanjutnya, banding. Banding merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan pengadilan di tingkat pertama. Para pihak mengajukan banding bila mereka tidak puas dengan isi putusan pengadilan tingkat pertama kepada pengadilan tinggi melalui pengadilan tingkat pertama di mana putusan tersebut dijatuhkan. Yang ketiga itu ada kasasi. Yang kedua itu ada kasasi. Apa sih kasasi? Kasasi merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan pengadilan tinggi. Itu merupakan pengertian dari kasasi. Selanjutnya, upaya hukum luar biasa atau peninjauan kembali atau PK. Upaya hukum peninjauan kembali atau request civil merupakan suatu upaya agar putusan pengadilan baik dalam tingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun Mahkamah Agung peninjauan kembali hukum tetap. Permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan. Menurut Sudikno Martokusumo, merupakan upaya hukum terhadap putusan tingkat akhir dan putusan yang dijatuhkan di luar hadir tergugat dan yang tidak lagi terbuka kemungkinan untuk mengajukan perlawanan. Itu merupakan pengertian dari upaya hukum luar biasa. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi bab 13 E-Court and E-Litigation.
Pengertian e-court. Apa itu e-court? E-court tersusun dari dua kata, yaitu elektronik dan court. Secara bahasa, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa elektronik adalah alat yang dibutuhkan berdasarkan prinsip elektronika, sedangkan court secara bahasa masuk ke dalam bahasa Inggris atau English, yaitu bahasa Jemarik yang pertama kali dituturkan di Inggris pada abad pertengahan awal. Jadi istilah dari e-court adalah sebuah instrumen pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, pembayaran biaya panjar secara online, pemanggilan secara online, dan persidangan secara online, yaitu mengirim dokumen persidangan berupa jawaban, replik, duplik, kesimpulan, dan putusan. Apa saja dasar hukum dari e-court itu? Yang pertama ada Peraturan Mahkamah Agung Indonesia atau Perma nomor 3 tahun 2018 tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik. Kemudian disempurnakan menjadi Perma nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik, dan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 122/KMA/SK/7/2018 tentang pedoman tata kelola penggunaan terdaftar sistem informasi pengadilan. Nah, itu merupakan dari dasar hukum e-court. Itu ya. Persidangan secara elektronik atau e-litigation. Persidangan secara elektronik menghendaki proses persidangan dilakukan secara lebih sederhana, cepat, dan biaya ringan. Namun, meskipun dikatakan sebagai elektronik, tetap terdapat titik-titik tertentu yang harus dihadiri oleh para pihak. Pada sidang pertama, penggugat dan tergugat dipanggil masuk ke ruang sidang. Pada tahap ini, majelis hakim dilaksanakan pemeriksaan dokumen-dokumen. Pihak penggugat atau pemohon akan dimintai oleh ketua majelis untuk menyerahkan asli surat gugatan, asli surat kuasa yang telah diunggah dari aplikasi e-court yang sudah saya sebutkan tadi, dan asli surat persetujuan prinsipal. Pada tahap ini, sidang ketua majelis memberikan penjelasan kepada pihak berperkara tentang hal ikhwal, hak dan kewajiban terhadap persidangan secara elektronik. Dalam kurung pasal 19 Perma nomor 1 tahun 2019. Selanjutnya bab 14, praktik pembuatan dokumen-dokumen persidangan perdata. Yang pertama, surat gugatan wan prestasi. Seperti ada yang contoh seperti ini. Nih. Ini contoh merupakan surat gugatan wan prestasi. Baik, di dalam materi bab 14 ini mungkin saya tidak terlalu jelas ya menjelaskan, karena di dalam buku ini tidak dicantumkan secara eksplisit mengenai pengertian-pengertian, namun isi dalamnya yaitu berupa contoh-contoh seperti kita akan mengajukan perkara gitu. Jadi di sini saya senama Fikri Akmal mengenai buku hukum acara perdata ini. Terima kasih. Saya sudah mereview hukum acara perdata Indonesia yang ditulis oleh Suherman, Heru Sugiono, dan Mutia Sakti. Demikian tugas UAS yang sudah saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.